Halo semuanya, sawadee-krap. Apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Dan hari ini kita akan membahas mengenai siapakah kira-kira yang akan ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian atas kasus pembunuhan seorang ibu dan juga putrinya di Subang, Jawa Barat. Ini adalah analisa, bukan tuduhan. Tapi dari berita yang kita terima terakhir, ada sejumlah saksi yang memang dipanggil kembali kemarin ke Polsek Subang. Pertama adalah Ibu Mimin, kemudian juga Pak Yosep, Yoris, Danu, Ketua RT, Ketua RT sih ya. Terus juga ada Pak Ujang juga dipanggil kembali. Dan aku yakin yang dipanggil tuh bukan cuma mereka-mereka aja, kemungkinan besar ada saksi lainnya yang mungkin tidak diendus oleh media massa. Karena paling tidak berdasarkan keterangan dari kepolisian ada lebih dari 20-an saksi yang menjadi saksi ya di kasus pembunuhan ini, tapi nama-nama tersebutlah yang relatif cukup populer di sosial media ataupun juga media massa yang berbicara mengenai kesaksiannya di berbagai macam platform di sini. Dan hari ini kita akan bahas mengenai BAP, berita acara pemeriksaan. Kalian tahu tidak, kalau dari secara hukum, nanti akan aku tunjukkan artikelnya bahwa BAP itu adalah salah satu hal yang bisa dijadikan alat bukti. Karena kalian tahu kasus ini sekarang sudah tidak lagi membutuhkan pengakuan bahwa saya adalah pelakunya, bukan seperti itu lagi, tapi dibutuhkan dua alat bukti yang kuat dan itu bisa menjadikan seseorang tersangka. BAP kemungkinan besar bisa menjadi salah satu alat bukti yang kuat untuk menentukan siapakah tersangkanya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, aku ingatkan terima kasih yang sudah subscribe channel YouTube ini. Kalau kemarin itu rata-rata sekitar 16% para penonton yang sudah langganan, dan hari ini aku cek itu sekitar 18%. Jadi naik 2% lah ya. Thank you very much yang sudah subscribe channel YouTube ini. Ini ngebuat aku semangat agar terus membuat analisa. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu. Ini adalah keterangan dari Kombes RD Acaniago yang merupakan Kabid Humas dari Polda Jawa Barat. Ada keterangan yang menurut aku menarik untuk dibahas dari beliau. Apa itu? Beliau mengatakan bahwa pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak ini sebenarnya prinsipnya tidaklah sulit. Apakah ini kode sebenarnya mereka sudah mengetahui, tapi memang sedang ada sesuatu hal yang sedang diselidiki lebih dalam? Bisa saja seperti itu. Coba kita simak keterangan dari Kompas TV berikut ini. Prinsipnya tidak sulit, cuma kita membutuhkan waktu. Ya, karena menentukan tersangka ini namanya kan justisia. Ya, dengan kita menemukan tersangka, kita menghubungnya, tentu kita... Oke. Berdasarkan keterangan di sini, prinsipnya tidaklah sulit, tapi kita membutuhkan waktu. Aku setuju sekali ya dengan pernyataan ini, karena data-data kayak bukti saintifik ya, yang seperti sidik jari, kemudian DNA, itu kan butuh waktu untuk dilakukan analisa laboratorium, terutama untuk sidik jari dari tim Inavis. Itu nggak bisa sehari dua hari. Kemudian juga tes DNA. DNA kalau kita cek ya, mungkin kalian cek tes DNA biasanya kan ada yang terkenal ini adalah misalnya kayak apakah dia anakku atau bukan. Itu kan kalau di laboratorium itu butuh waktu seminggu. Itu untuk hal yang simple. Tapi DNA untuk kasus ini kan tidak melulu hanya menyocokkan data DNA-nya juga, tapi juga dibutuhkan analisa mengenai apakah benar misalnya kayak puntung rokoknya Danu yang ditemukan di lokasi, apakah jenis puntung rokok ini adalah tipikal pada saat orang itu lagi merokok di lokasi, ataukah DNA puntung rokok ini ada kemungkinan ada orang yang menyebarkannya di lokasi kejadian. Itu juga salah satu poin analisanya. Makanya proses ini juga cukup lama untuk penyelidikan masalah DNA dan juga sidik jari. Tim dari Bareskrim sedang sangat bekerja sangat keras sekali, aku yakin. Dan kasus ini kan seperti kalian tahu tidak hanya ditangani oleh Polsek Subang dan juga Polda Jawa Barat, tapi juga dari Bareskrim ataupun juga Mabes Polri, orang-orang yang kira-kira bisa membantu kasus ini semuanya diperbantukan untuk menangani kasus ini. Nah, kalian harus tahu bahwa ada beberapa pernyataan dari teman-teman di sosial media yang tanya bahwa kok ini BAP-nya nggak selesai-selesai sih Anjas, emang berapa lama gitu? Kemarin kita dengarkan ya, Pak Dede, Ketua RT dari setempat juga mengatakan pada saat ditanya sama wartawan, Pak Dede kenapa kok datang lagi ke Polsek Subang? Oh, aku cuma diambil sumpahnya dan memastikan keterangan yang aku sampaikan. Kita dengarkan dulu apa yang disampaikan Pak Dede di wawancaranya Kompas TV berikut ini. Pada yang lalu gitu aja. Apa aja itu? Ya biasa yang masih
masih yang seperti yang dulu biasa. Oh, ditanya pas Pak RT menerima laporan. Ya, gitu. Oke, PRT menyatakan dia hanya diambil sumpahnya dan juga tanda tangan sepertinya karena bukti acara pemeriksaannya sudah lengkap untuk kategorinya, bukan kategori ya, untuk bagiannya Pak RT ya. Jadi sudah lengkap semuanya, tanda tangan, diambil sumpahnya. Dan ini nanti akan dijadikan salah satu alat bukti di persidangan. Nah, tidak hanya Pak RT tapi juga ada beberapa saksi lainnya kan ya, yang juga sudah diambil sumpahnya dan juga tanda tangannya untuk di BAP-nya, dan kemungkinan besar sebentar lagi kita akan mengetahui siapakah yang dinilai dari pihak kepolisian menjadi tersangka dari kasus pembunuhan yang sangat keji ini. Berbicara mengenai BAP, sebenarnya masa berlaku BAP penyelidikan itu berapa lama, Anjas? Jadi ini aku ambil dari Legal Smart Channel. Di sini mengatakan bahwa berdasarkan Perkap nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian perdana pidana di lingkungan Polri, pasal 31. Yang pertama, batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya surat perintah penyidikan meliputi 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit. Oke, 90 hari untuk penyidikan perkara sulit dan 60 hari untuk penyidikan perkara yang sedang. 30 hari untuk penyidikan perkara mudah. Oke, namun peraturan di atas hanyalah SOP dan bisa berubah sesuai kebutuhan dari pihak kepolisian. Nah, dari keterangan Humas Polda Jabar tadi menyatakan bahwa kasus ini sebenarnya secara prinsip tidaklah terlalu sulit. Berarti aku kategorikan mungkinlah ini adalah kategori yang kasusnya kesulitannya sedang gitu ya. Nggak mudah, nggak berat, tapi sedang saja. Dan dibutuhkan waktu itu adalah 60 hari untuk penyidikan perkara sedang. Nah, dari kasus kejadian di tanggal 18 Agustus 2021 lalu sampai sekarang, itu artinya kan sudah lebih dari 40 hari ya. Mungkin beberapa minggu lah, nggak minggu lah, mungkin ya semingguan lagi lah ya. Kita akan melihat siapakah yang akan ditetapkan sebagai tersangka dari berita acara pemeriksaan ini. Dari para saksi sudah tanda tangan, sudah disumpah, dan kalian juga tahu bahwa BAP itu berdasarkan undang-undang juga bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti. Oke, nah berbicara mengenai alat bukti sendiri, kita kan lihat ya di sosial media itu, apalagi di media massa juga banyak orang-orang yang mengklaim bahwa ada bukti-bukti ini, bukti-bukti itu, yang notabene bukti-bukti tersebut bukanlah rilis dari kepolisian. Apa yang dikomentari oleh Kabid Humas Polda Jabar mengenai banyak bukti-bukti yang dirilis bukan dari pihak kepolisian. Ini perkataannya beliau. Karena dengan adanya pemberitaan-pemberitaan yang dipelajari yang bukan berasal dari penyidik, ini tentunya akan menjadi kendala kita sendiri. Ya. Oke. Ada banyak berita yang simpang siur yang bukan dari penyidik. Ini ngebuat ngebuat mungkin tekanan lebih tinggi ke pihak kepolisian. Oke, berbicara mengenai berita yang simpang siur, mungkin kategori simpang siur itu adalah berita yang bukan dari officialnya, seperti dari kepolisian. Nah, kalian juga masih ingat mengenai sidik jari dan juga bercak darah yang diduga adalah miliknya Pak Yosep kan ya? Ini kan kita dapatkan beritanya setahu aku dari cek jejak digital, ini bukan dari pihak kepolisian. Tapi kalau aku salah, kalian boleh tulis di kolom komentar, apakah kalian pernah mendengar berita yang menyatakan secara langsung dari kepolisian bahwa kita temukan sidik jari Pak Yosep di lokasi kejadian, serta juga bercak darah di jaketnya Pak Yosep. Kalau itu kalian temukan dari pihak kepolisian yang menyatakan seperti itu. Kalau berdasarkan analisaku, aku menemukan statement ini adalah dari channelnya Heri Susanto pada saat mewawancarai mungkin kakak ya, kerabat dari korban, Ibu Yeti kalau nggak salah. Ini adalah salah satu cuplikannya. Ada curiga-curiga tapi mungkin tapi nggak tahu lah habis namanya sidik jadinya banyak apa. Oke. Beliau ini mengatakan bahwa ada curiga ke papa gitu kan ya, ke Pak Yosep gitu, dan menurut ibu ini bilang bahwa Yoris mengatakan ke dia bahwa ada banyak sidik jarinya papa cena gitu ya, dalam bahasa Sunda gitu. Nah, banyak media massa kemudian yang mengutip pernyataan ibu ini dijadikan quotation-nya di banyak media massa. Makanya aku menangkap bahwa ini lebih kayak kekesalan pribadi ya. Aku yakin ibu ini lebih
menyatakan kayaknya kekesalan pribadi aja dengan individu tertentu karena mungkin ada cerita personal yang dimilikinya. Nah, aku juga khawatirnya takutnya karena ada permasalahan personal yang sebenarnya tidak berhubungan dengan kasus ini, karena ada kasus ini, kemudian ya sudahlah karena dia jahat dinilainya dulu, sekarang saatnya dia harus rasakan gitu pembalasannya. Mungkin ada hal-hal subjektif yang seperti itu, karena jangan sampai ketidaksukaan terhadap seseorang justru malah mengaburkan permasalahan yang sebenarnya. Nah, aku menangkapnya ini adalah keterangan dari sini ya, sumbernya tentang sidik jari dan juga darah ya di jaketnya Pak Yosep. Oke, aku yakin teman-teman pasti ada banyak yang pro dan kontra, ada banyak kayaknya kubu-kubuan sekarang gitu. Ada yang cenderung menuduh Pak Yosep, Ibu Mimin, ada juga yang menuduh Danu, ada juga yang menuduh Yoris. Itu adalah hak kalian ya, tapi selalu aku sampaikan pada saat aku menganalisa sebuah berita, itu aku pasti selalu mencoba untuk mengimbangkan, mengklarifikasi dari berbagai macam berita di luar sana, apakah benar atau salah, siapa sih yang ngomong pertama kali. Itu adalah tujuan dari aku ngebuat video di analisaku ini. Karena seperti kalian tahu ya, pada saat kita ngobrol langsung, misalnya gini, Anjas kamu kan dapat beritanya dari media massa, bukan ngobrol secara langsung. Betul, aku menghargai teman-teman yang langsung datang ke lokasi mendapatkan berita secara langsung, tapi bukan berarti dong mentang-mentang kalau kalian wawancara secara langsung, melihat ngobrol dengan saksi secara langsung, otomatis apa yang dikatakan itu benar. Menurut aku enggak ya, kita saling melengkapi gitu. Bagian aku adalah mungkin mencocokkan dengan jejak digital di berbagai macam wawancara. Kalau ada yang aneh, nah mungkin itu adalah yang sedang diselidiki oleh kepolisian. Tapi satu lagi yang perlu kalian tahu, berbagai macam berita yang ada di media massa ataupun juga sosial media itu bukanlah bagian dari berita acara pemeriksaan. Misalnya, bisa aja salah satu saksi bilang di media massa A, B, C, D, E, F, G, tapi pada saat di berita acara pemeriksaan ngomong di depan kepolisian, ceritanya berbeda lagi. Nah, dari berbagai macam keterangan saksi yang sudah masuk ke BAP, kemudian sudah diambil sumpah, ditandatangani, kemudian tim kepolisian akan memastikan, akan verbatim. Verbatim itu istilahnya adalah kita menulis kata per kata apa yang diucapkan dari si saksi. Pada saat sudah selesai BAP-nya, akan dibacakan kembali oleh pihak penyidik kata-kata tersebut, setuju atau tidak. Kalau sudah setuju, diambil sumpahnya dan ditandatangani. Nah, ini adalah salah satu bagian yang bisa dijadikan alat bukti di persidangan nanti. Dan menurut aku sih, kurang lebih ya, mungkin kalau aku melihat berdasarkan keterangan dari Legal Smart Channel ini, tentang BAP, ya paling nggak dibutuhkan 60 hari untuk kasus sedang seperti ini. Kalau 60 hari kan kita hitung berarti sudah lebih dari 40-an, ya mungkin semingguan lagi kita sudah akan melihat berita kira-kira siapakah yang ditetapkan sebagai tersangka dan akan masuk ke dalam tahapan berikutnya adalah proses persidangan. Sementara itu dulu yang bisa aku bahas mengenai perkembangan kasus ini, dan terima kasih buat kalian yang sudah kirim pesan ya, banyak banget di Instagramku memberikan informasi ini dan itu, dan juga bahkan emailku, walaupun tidak aku balas tapi aku sudah lihat kok dan bisa menjadi salah satu masukan aku pada saat membahas kasus pembunuhan ibu dan juga putrinya di Subang, Jawa Barat ini. Terakhir, tinggalkan komentar kalian, tinggalkan like, dan juga subscribe channel YouTube ini. Kopun kerap semuanya, bye-bye.